Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Arba'in dari kelas 6B Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rekomendasi model manajemen perkebunan untuk menjawab tantangan di lapangan dengan meningkatkan produktivitas kelapa sawit secara berkelanjutan. Yang mana rekomendasi ini dirancang berbasis data, teknologi, dan praktik terbaik dari berbagai perkebunan unggulan di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit adalah salah satu sektor strategis di Indonesia, yang mana menyumbang lebih dari 15% pendapatan ekspor non-migas. Namun, banyak perkebunan, khususnya yang dikelola petani swadaya dan plasma, menghadapi tantangan besar, seperti tanaman tua dan tidak produktif, bibit asal-asalan yang tidak bersertifikat, pengolahan tanah yang kurang baik menyebabkan penurunan kesuburan, hama dan penyakit seperti ganoderma dan ulat api, ketergantungan pada tengkulak karena akses pasar terbatas, dan kurangnya pemanfaatan teknologi digital untuk memonitoring dan kontrol produktivitas. Akibatnya, produktivitas banyak kebun hanya sekitar 12-15 ton TBS per hektar per tahun, padahal potensinya hingga mencapai 30 ton. Saya merekomendasikan model manajemen perkebunan yang terdiri dari 6 pilar, yaitu yang pertama, tata tanam dan bibit unggul. Kedua, pemeliharaan berbasis data. Kemudian yang ketiga, panen dan kualitas. Keempat, digitalisasi dan teknologi. Kelima, SDM dan pelatihan. Dan yang keenam adalah pemasaran dan sertifikasi. Kita masuk pilar yang pertama, yaitu tata tanam dan bibit unggul. Dilakukan replanting atau peremajaan secara bertahap untuk tanaman berusia lebih dari 25 tahun. Kemudian gunakan bibit unggul bersertifikat seperti DXP PPKS yang mampu menghasilkan hingga 30 ton TBS per hektar per tahun. Selanjutnya, terapkan pola tanam segitiga sama sisi, yaitu 9x9x9 meter untuk pencahayaan maksimal dan sirkulasi udara yang baik. Kemudian, siapkan lahan dengan baik, minimal tillage, kombinasi pemupukan dasar dan kapur dolomit untuk mengatur pH tanah. Adapun pilar yang kedua, yaitu pemeliharaan berbasis data. Lakukan analisis tanah dan daun tiap 2 tahun sekali. Terapkan pemupukan presisi seperti NPK, boron, MgSO4 sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman. Kemudian buat piringan, gawangan mati, dan tapak kuda untuk menjaga kelembapan dan distribusi pupuk. Kemudian gunakan juringan air atau parit cincin untuk mengontrol erosi dan limpasan hujan. Terapkan pengendalian hama terpadu atau PHT, dan gunakan agen hayati seperti trichoderma dan burung hantu untuk tikus. Selanjutnya, pilar yang ketiga, yaitu panen dan kontrol mutu. Panen dilakukan rutin setiap 7-10 hari untuk menghindari buah overripe dan berundulan lepas. Gunakan alat panen tajam dan sesuai tinggi pohon, seperti contohnya dodos ataupun egret. Kemudian lakukan grading TBS di lapangan dan pisahkan buah mentah, buah busuk, dan buah rusak. Kemudian pekerja harus dilatih memanen buah matang penuh dengan kurang lebihnya 10 spiklet lepas. Dokumentasikan tonase dan produktivitas setiap blok dan bekerja secara digital. Adapun pilar yang keempat, yaitu digitalisasi dan teknologi. Gunakan aplikasi mobile untuk mencatat input dan output, absensi pekerja, dan hasil panen per blok. Terapkan GPS mapping dan drone untuk pemantauan visual kanopi, gulma, dan area bermasalah. Kemudian install sensor kelembapan tanah dan cuaca lokal atau AWS agar pemupukan dan irigasi tepat waktu. Kemudian gunakan dashboard digital untuk analisis mingguan, produktivitas, dan laporan efisiensi kerja. Selanjutnya, pilar yang kelima, yaitu SDM dan pelatihan. Petani dan pekerja perlu pelatihan berkala, seperti contohnya
teknik panen, pemupukan, pengendalian hama, dan manajemen mutu. Terapkan sistem insentif berbasis hasil, misalnya bonus bagi pemanen dengan mutu terbaik. Kemudian, bangun komunikasi dua arah antara manajer, mandor, dan pekerja untuk transparansi dan motivasi. Libatkan petani dan dalam pencatatan harian agar mereka sadar akan kondisi kebunnya. Kemudian pilar yang terakhir yaitu pemasaran, sertifikasi, dan hilirisasi. Bentuk koperasi petani agar penjualan langsung ke PKS dan bukan lewat tengkulak. Ajukan sertifikasi ISPO untuk mendapatkan akses pasar nasional dan internasional. Kemudian kembangkan produk turunan seperti minyak sawit merah, sabun, dan lilin dari hasil olahan mandiri. Selanjutnya, manfaatkan media sosial dan marketplace untuk promosi dan branding produk sawit lokal. Selanjutnya yaitu dorong penggunaan limbah sawit sebagai kompos dan briket sehingga tidak ada yang terbuang. Manfaat yang didapat jika seluruh pilar ini dijalankan dengan konsisten yaitu produktivitas naik signifikan, yang mana dari 15 ton ke 25-30 ton per TBS per tahun. Produktivitas naik signifikan dari 15 ton ke 25-30 ton TBS per hektar per tahun. Kemudian manfaat yang selanjutnya, kualitas buah lebih baik, rendemen minyak meningkat. Kemudian biaya operasional lebih efisien karena semua kegiatan terkontrol. Selanjutnya, petani sejahtera karena margin keuntungan meningkat dan lingkungan terjaga dengan pemupukan dan limbah yang terkendali. Dan akhirnya, kebun kelapa sawit menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi keluarga dan masyarakat desa. Demikian rekomendasi model manajemen perkebunan kelapa sawit dari saya. Mari kita bangun perkebunan yang berbasis ilmu, teknologi, dan tanggung jawab lingkungan agar sawit menjadi berkah bukan masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.